Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kali ini, kami sudah siap mempersembahkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dua Penumpang Misterius. Nama saya Faisal. Tidak biasanya memang saya kembali ke kota pelajar dari kampung saya di Jakarta dengan naik bis. Saya selalu jengkel dengan siapapun itu yang menciptakan alat transportasi ini. Kejengkelan saya itu tertuju dan beralasan pada konsep kapasitas dan desain kursi penumpang yang sangat sempit. Mungkin mereka yang menciptakan bis adalah orang-orang yang berkaki pendek, karena mereka hanya menyisakan gap sempit yang tidak memungkinkan penumpangnya menyelonjorkan kaki. Sialnya, hari ini saya harus menempuh perjalanan kembali ke Yogyakarta dengan meniti transportasi yang aku benci ini. Memulai awal semester 1 setelah masa liburan yang cukup membosankan. Tapi memang apa daya, pada dasarnya kesialan ini adalah buah dari keteledoranku yang terlambat membeli tiket kereta api. Sesampainya di terminal, aku menaiki satu bis yang cukup terkenal akan pelayanan dan karakteristik horornya. Jangan salah sangka, horor di sini tidak ada sangkut pautnya dengan hantu atau makhluk halus lainnya, dan aku cukup skeptis akan hal itu. Label horor pada bis ini adalah tingkat keugalan pengendaranya yang beberapa kali sempat membuat gila penumpangnya. Ya, gila. Gila dalam ketakutan dan kegelisahan atas keselamatan mereka. Namun, kisah perjalananku kembali ke Yogyakarta dengan menaiki bis sumber alam ini ternyata tidak hanya merengkuh kehororannya dalam makna kiasan, namun juga pengalaman misteri dan horor secara nyata. Dalam keseruan ngobrol dengan bapak itu, sekilas tercium bau semerbak harum melati di dalam bis yang membawa kami waktu itu. Kira-kira jam tangan yang kuperkenakan di pergelangan tangan kiriku waktu itu menunjukkan pukul 14:15 siang menjelang sore. Mataku sayu, berkedip-kedip terbangun dari tidur yang paling tidak nyaman sepanjang sejarah hidupku. Para penumpang terlihat asik ngobrol dengan penumpang lain. Adapun mereka untuk membaur dan mencoba beramah tamah dengan seseorang lelaki separuh baya di sampingku. Ini sampai mana ya, Pak? Kebetulan kali ini pertama saya bepergian menggunakan bis antar kota. Ucap saya membuka pembicaraan. Oh, ini kita sedang di jalur alternatif Brebes, Dik. Sudah di Jawa Tengah. Jawab bapak itu sembari melempar pertanyaan khas penumpang bis. Mau kemana? Oh, saya mau kembali ke Yogyakarta. Saya masih kuliah di sana. Jawab saya dengan sopan. Percakapan itu berlangsung cukup lama hingga saya bisa tahu bahwa perjalanan untuk sampai di kota Yogyakarta paling tidak akan berdurasi 5-6 jam lagi, tergantung situasi dan kondisi. Bahkan saya tahu bahwa supir bis tersebut ternyata mengambil jalan alternatif, karena menurut bapak itu, jalur yang seharusnya dilalui adalah jalur Brebes dari arah Jatibarang. Namun pengemudi bis itu mengambil jalur alternatif dari belakang Simpang 3 Gedung Nasional Brebes ke arah Dusun Wangandalem. Terus terang saya cukup gelisah dengan pernyataan itu. Dalam keseruan ngobrol dengan bapak itu, sekilas tercium bau semerbak harum melati di dalam bis yang membawa kami waktu itu. Paling ada orang yang pakai parfum aroma melati, pikir saya acuh. Saya tidak sadar bahwa harum bunga melati yang muncul tiba-tiba seperti itu terkadang merupakan sebuah pertanda akan suatu hal menakutkan atau cerita mistis yang mungkin akan terjadi. Mungkin karena saya adalah orang yang cuek akan hal semacam itu, maka saya acuhkan saja tanpa terlalu memikirkannya. Maka melajulah sang sopir bis itu tanpa mengetahui kejadian mistis yang akan menimpanya. Cerita mistis yang akan saya ceritakan kali ini telah membuat saya berhasil menciptakan satu kata mutiara yang pastinya akan melekat pada diri saya. Jangan percayakan dirimu pada mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Tentu saya bisa katakan bahwa kata-kata bijak ini berlaku juga ketika Anda melakukan perjalanan dalam bis. Benar saja, kegelisahan saya semakin menjadi-jadi. Perasaan dalam diri saya berkecamuk bahwa sesuatu yang salah akan terjadi. Supir bis yang mengendarai bis Sumber Alam dengan nomor polisi AA 1701BL ini memang tidak mengetahui medan yang ia tempuh. Kesalahan fatal supir bis Sumber Alam yang pada akhir cerita saya ketahui adalah melaju lurus ke arah barat ketika sampai di tembusan perempatan Dusun Terlangu, Brebes. Sedangkan jalan yang seharusnya dilalui adalah mengambil belokan ke kiri ke arah Jatibarang. Tanpa sadar supir bis ini mengarahkan saya dan puluhan penumpang lain menuju jalan buntu Desa Terlangu. Sebenarnya sebelum salah jalur itu, ada kejadian yang juga tak kalah aneh terjadi. Karena diliputi rasa bingung, supir dan kondektur bis Sumber Alam itu menghentikan laju bis yang dikemudikannya untuk bertanya pada orang yang sedang duduk di pinggir jalan. Ada keanehan dari sosok orang yang ditanya arah jalan tersebut. Dia menggunakan jubah hitam yang membuatnya cukup misterius. Perkataan yang keluar dari orang itu juga terkesan datar dan tanpa ekspresi. Terlebih harum semerbak aroma melati kembali tercium oleh indera saya. Karena tempat duduk saya cukup dekat dengan kursi kemudi supir, saya sedikit menguping pembicaraan mereka. Pembicaraan itu intinya adalah agar supir menepikan bisnya terlebih dahulu dan jangan tergesa-gesa, supaya bisa leluasa, karena badan jalan yang ada di sekitar tempat itu tergolong sempit. Sejurus ketika supir bis hendak menepikan bis, ada dua penumpang dalam bis yang berkata kepada supir bis tersebut, "Lurus saja mas, ada jalan tol alternatif ke arah Jogja di depan," kata mereka tampak yakin. Merasa aman karena ada penumpangnya yang ternyata mengetahui seluk-beluk jalan alternatif tersebut, maka melajulah sang sopir bis itu tanpa mengetahui kejadian mistis yang akan menimpanya. Jalan semakin gelap, namun bis ini sudah tak kunjung menemukan penghujung jalan yang dilaluinya. Dia terus berjalan dan berjalan. Kegelisahan para penumpang nampak jelas terlihat. Waktu sudah menunjukkan pukul 16:35 sore. Sore yang entah kenapa terlihat sangat sunyi. Hanya suara aliran sungai dan sedikit decit-decit badan bis yang tergoyang oleh sisi jalan menjadi melodi penawar sepi saat itu. Cerita mistis dan kengerian yang terjadi itu pun berlanjut ketika bis yang saya dan puluhan penumpang naiki itu kemudian mengambil jalan menanjak. Jalan itu adalah sebuah tanggul di sisi Sungai Pemali. Kami bertanya-tanya dalam hati dan banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kami. Di mana ini? Apakah kita tersesat? Benarkah ini jalannya? Sampai kemana ujung jalan ini? Hanya saja tak terlukis ekspresi cemas dari supir bis tersebut. Memang suatu hal yang anomali. Azan maghrib terdengar sayup-sayup, jalan semakin gelap. Namun bis ini seolah tak kunjung menemukan penghujung jalan yang dilaluinya. Bis ini terus melaju melewati tanggul sungai yang cukup terjal itu. Dari kejauhan ada temaram lampu jalan yang tidak terlalu terang. Diarahkanlah bis yang saya tumpangi itu ke sana, ke arah jalan yang menurun. Buset! Terdengar suara nyaring dari sisi kanan badan bis. Saya dan penumpang lain takut. Bis berhenti sejenak kehilangan kendali untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa penumpang menjadi panik. Beberapa mulai memanjatkan doa-doa. Tak berhenti sampai di situ, ketika sopir bis Sumber Alam yang kami tumpangi tersebut kemudian berkata dengan spontan, "Loh, kok jalannya jadi kayak gini? Ini di mana ya? Perasaan tadi lewat jalan tol deh," ujar supir itu seolah-olah dia tidak pernah ada di balik kemudi bis beberapa jam yang lalu. Tergambar jelas raut wajah gamang pada supir itu. Kondektur berusaha tetap tenang dan memutuskan untuk memeriksa sumber suara tadi. Ternyata satu ban belakang bis terperosok ke dalam sebuah selokan yang tidak terlalu dalam di sisi jalan turunan tanggul tersebut. Beberapa orang berinisiasi untuk membantu mendorong,
Untungnya tak lama kemudian, bis sudah bisa melanjutkan perjalanan. Raut wajah supir bis terlihat berbeda dibanding ketika kita menyusuri tanggul tersebut. Dia lebih terlihat fokus dan berhati-hati. Bis melaju pelan sampai tiba di jalan alternatif yang seharusnya. Dalam perjalanan tersebut, bahkan bis ini sempat menyerempet sebuah gapura bertuliskan Kampung Gotong Royong yang kemudian rubuh karenanya. Sesudah mencapai jalan alternatif, sopir menepikan bis untuk break sebentar. Sejenak sebelum turun, sopir itu menengok kanan dan kiri di beberapa bangku penumpang. Wajahnya nampak bingung bercampur takut. Perlahan dia bertanya kepada kami para penumpang, "Mbak sama masnya tadi yang ngasih penunjuk jalan di mana ya?" Saya dan para penumpang lain saling bertatapan, tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang merasa pernah memberikan petunjuk jalan kepada Pak Sopir sebelumnya. Dua orang yang mengatakan kepada supir untuk melaju lurus ke arah barat ketika sampai di perempatan Dusun Terlangu secara misterius menghilang tanpa jejak. Momen hening itu pun berbuah bulu kuduk yang tidak bisa berhenti merinding bersama kucur keringat dingin yang memadah getar sekujur badan kami. Sangat tidak masuk akal bila sebuah bis sebesar itu bisa melewati daerah tanggul di samping sisi Sungai Pemali. Itu tidak mungkin, karena jalan itu terlampau sangat kecil. Namun supir bis mengaku bahwa sebelum bis terperosok dalam selokan jalan, dia ingat sedang melewati jalan tol yang mulus. Bahkan supir itu mengaku melihat beberapa buah restoran di kiri kanan jalan tol tersebut. Tidak ada yang tahu persis siapa sebenarnya dua orang penumpang misterius yang menunjukkan jalan kepada supir tersebut. Apakah mereka adalah hantu atau makhluk astral yang berniat untuk menyesatkan manusia? Tidak ada penjelasan yang bisa dinalar oleh logika atas hal itu. Yang ada hanya para penumpang yang menjadi saksi pengalaman misteri, yang pastinya tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.